Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang, channelnya prediksi bola. Oke guys, terima kasih. Gue sekarang udah di background andalan gue di rumah gue. Jadi sekarang kita mau langsung ngebut untuk pertandingan ke depan sampai dengan final dan seterusnya. Oke guys, tapi di sini gue mau ngasih tahu buat beberapa teman-teman ya. Ada beberapa lurus gue gitu ya buat teman-teman semuanya. Satu nih teman-teman bisa lihat. Tolong video gue itu jangan di skip. Kenapa? Karena biar satu frekuensi, kita sama-sama dapat feeling kita bisa berbeda, tetapi yang penting teman-teman satu frekuensi dulu. Jadi dari awal sampai akhir lihat dulu nih cara baca datanya ya. Oke. Yang kedua itu aktifkan notifikasi loncengnya. Biar apa? Biar gercep, karena gue nggak nentu gitu nguploadnya. Kadang kalau misalkan gue santai, gue cepet kejar gitu kan. Tapi kalau kayak kemarin 3 jam sebelum pertandingan coba gue baru bisa upload ya kan. Gue mohon maaf, bukan apa-apa guys. Nah yang ketiga, prediksi gue ini feeling dari data gue sendiri. Jadi bisa berbeda, tetapi cara bacanya itu kita biar satu frekuensi dulu guys ya. Yang keempat, nah kalau gue misalkan lambat nih, tolong cek shorts gue, video shorts gue udah ada, tapi itu konten feeling cepat gue. Nah bisa berbeda nanti ketika misalkan gue pakai data lengkap. Kayak kemarin, gue feeling Korea sama Portugal pakai feeling cepat itu 1-1. Ternyata pas gue pakai data, feelingnya gue 2-1 untuk Korea. Oke guys. Yang kelima nih, tolong guys gitu kan, kasih gue energi tambahan, like, komen, dan saweran. Itu tambahan buat gue gitu ya, biar gue makin semangat ya. Nah, link saweran dan info lainnya bisa cek deskripsi. Oke guys, itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Langsung aja kita bahas nih pertandingan antara Belanda melawan USA yang akan berlangsung nanti malam jam 10 guys. Ini harus menang, kalah langsung balik gitu ya, karena udah partai penyisian. Kita lihat data-datanya. Teman-teman bisa lihat nih 5 pertandingan sebelumnya dari mereka. Oke ya, lihat mana yang kira-kira kalau misalkan ini bisa langsung dapat feeling. Kita ini langsung lihat sejarahnya mereka. Dari data-data 5 pertandingan tersebut kita rekap seperti biasa. Ini rekapan yang gua sajikan buat teman-teman semua ya. Tabel pertama kita bahas. Nah di sini kita slow nih guys. Oke. Belanda 5 pertandingan terakhir itu dia menang 4 kali, sedangkan USA sekali. Di sini udah kelihatan agak jomplang ya, Belanda lebih on fire. Dari ball possession juga lebih banyak sebenarnya, tapi tipis-tipis ya, beda 1% aja guys. Nah ngegolinnya kelihatan jomplang di sini. Nih mulai nih udah ada indikasi Belanda sudah ada kemampuan untuk lebih menyerang. Kenapa? Karena ngegolinnya 8, kebobolannya 1, kuat juga pertahanannya ya. Tapi kita lihat dulu di tabel kedua, kita bandingkan tabel kedua 5 match terakhir mereka. Ternyata Belanda ini lebih ramenya di babak kedua. Nah teman-teman bisa santai dulu nih di babak pertama. Kalau misalkan ketinggalan pun Belanda bisa gempur di babak kedua. USA itu memang dia 2 golnya itu di babak pertama, jadi lebih kayaknya ngotot di USA di babak pertama ya. Tetapi bisa jadi USA ini juga sistemnya dia main serangan balik. Lihat di apa, di shot on goalnya sama shot off goal itu agak-agak tipis ya. Nah tetapi di sini block shotnya USA juga sedikit, jadi kemungkinan dia karena lebih banyak main defense ya misalkan ya, jadi nggak terlalu banyak nyerang ya, kecil ini block shotnya. Tapi dari segi Belanda dia agak rame nih ininya, shot on goal sama block shotnya gitu. Kita lihat di tabel ketiga guys, tabel ketiga nih. Oke, tabel ketiga, bentar, tabel kedua kita lihat dulu. Tabel kedua gue udah dapet ya, ini agak-agak tipis sih Belanda ya. Di tabel ketiga nih ya, tabel ketiga kita lihat di sini free kicknya, corner kicknya agak tipis yang menang USA ya di corner kick. Oke, goalkeeper save-nya. Nah, goalkeeper save-nya ini Belanda boleh nih 3,6 dia. Hah? Padahal tadi kan kebobolan cuma 1 ya, tetapi goalkeeper save-nya 3,6. Nah, ini bisa ada indikasi kipernya Belanda ini keren kalau kata gua ya. Kebobolannya 1, goalkeeper save-nya 3,6 di sini, sedangkan USA itu kebobolannya 3, goalkeeper save-nya 1,8. Jadi kipernya agak kurang nih kalau kata gua dari segi kiper nih ya. Total pace-nya ini menang Belanda sih, tapi nggak terlalu signifikan ya, jumlahnya itu nggak selisih sampai 100 ya, beda sekitar 61.
Nah ini guys, ada sedikit indikasi kekuatannya dari USA ketika mereka melakukan serangan balik atau mereka melakukan serangan di Dangerous Attack. Nah Dangerous Attack mereka hampir 50. Gue udah nyiriin kalau yang sekitar 50 atau mepet-mepet 50 itu mainnya dia lebih berbahaya kata gue dari melakukan serangan. Di sini nih ada indikasi USA itu dia ketika melakukan serangan lebih berbahaya daripada Belanda guys, lebih efisien USA kalau kata gua. Tetapi dari segi on fire, ini on fire Belanda. Nah ini agak rumit nih buat gua. Enak guys kalau prediksi sambil ngerokok. Gua kemarin di penginapan gitu ya, gua nggak bisa ngerokok dalam kamar guys, nggak ngopi gua dalam kamar. Pusing gua dalam dapat feeling itu kemarin ya. Tapi di sini kita lihat guys, tabel keempat. Nah, tabel keempat ini head to headnya mereka ketika mereka saling bertemu nih Belanda lawan Netherlands, kita lihat sejarahnya. Ternyata Belanda di atas angin guys, gitu menang 3 kali, USA menang sekali. Jadi mereka ini selalu ada pemenang. Kenapa? Serinya 0 ya, kelihatan. Nggak pernah seri nih mereka berdua, harus saling mengalahkan, saling bunuh pokoknya. Dan ball possessionnya menang Belanda sedikit, tetapi ini nggak nyampe 5% aja, nggak nyampe selisihnya ya, 4%-an. Ini kalau menurut gua Belanda juga nggak terlalu nggak terlalu gigit kalau lawan USA ya ketika mereka bertemu. Cuma dari ngegulinnya juga tuh nggak terlalu banyak selisihnya guys. Ngegulinnya 8, kebobolannya 5. Jadi sebenarnya ketika mereka bertempur ini gitu ya, ada kemungkinan USA juga ngelawan gitu, bisa ngegulin, bisa gitu, sangat mungkin. Kenapa? Karena Dangerous Attack-nya juga dia lebih berbahaya daripada Belanda. Nah sekarang kita lihat nih, kalau feeling gua 1, 2, 3, 4 gitu di tabel 1, 2, 3, 4, kita lihat lagi, kita ulas di tabel 1, 2, 3. 1, 2, 3 gua lihat, gua bayangin emang sih Belanda gitu. Belanda lebih kuat, teman. USA juga dia lebih berbahaya. Nah, di sini nih. Aduh, tar dulu guys, coba. Gue sebenarnya dapat feeling, tapi gue pengen lihat dulu nih pasarannya ya. Kita lihat dulu pasarannya nih. Nah ya teman-teman bisa lihat nih di odds check, memang artinya di sini Belanda lebih diunggulkan. Bisa teman-teman lihat tuh perbandingannya ya. Persentase Belanda itu dia lebih kecil, 15 berbanding 14, artinya Belanda ini lebih diunggulkan gitu guys. Nah di sini lihat tuh USA sampai dengan ada yang ngasih plus 2 gitu kan, plus 3, plus 4 gitu. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau misalkan itu ya gue sebenarnya feelingnya Belanda, cuman ntar dulu. Gue feeling gue Belanda sih, lebih ngotot tapi. Ntar dulu guys, kita lihat dulu pelan-pelan guys. Balik lagi ke tabel 1, 2, 3 nya guys. Teman-teman lihat lagi. Ball possession nggak terlalu jauh. Ngegolin 8, cuman lebih fight, selalu kebobolan. Belanda oke, kiper oke, tapi lebih berbahaya bro. Di babak keduanya Belanda lebih gigit ini. Jadi bentar, pace-nya nggak terlalu jauh juga. Mereka sampai ini udah susah sih ya, sampai dengan penentuan adu penalti nih guys, soalnya guys. Jadi ketika USA bisa nahan imbang pun ini bisa sangat mungkin sih sebenarnya ini. Tapi gua feeling sih ya, feeling gua halo guys. Teman-teman, kalau feeling gue sih, gue tetap ya nggak mundur sih di sini. Gue lebih berpegangan sama Belanda ya. Feeling gue yakin Belanda ini karena dominasinya kelihatan sebenarnya waktu lawan USA juga. Gue prediksi gini, Belanda bisa menguasai ball possession ya, minimalnya dia 10%. Bedanya ball possession ya sama USA. Gue yakin Belanda, cuman menangnya tipis guys. Menangnya ini tipis. Menangnya tipis ya, 2-1 lah, 2-1 untuk Belanda nih. Karena gue feeling gue USA ini dia ngegolin. Entah USA ini bisa curi gol duluan, bisa gitu kan. Tetapi hasil akhir gue tetap berpegangan sama Belanda. Dan ball possessionnya selisihnya itu minimal
minimal 10% untuk Belanda ball possessionnya, lebih menguasai jalannya pertandingan kalau kata gue, bahkan lebih mungkin lagi sekitar 14% ya. USA ini dia lebih akan defense, kalau kata gue sih lebih mengandalkan serangan balik, karena tadi itu dangerous attack-nya dia ball possession agak di bawah gitu ya, tetapi dangerous attack-nya lebih tinggi ya. Ini buktinya berarti Belanda itu USA itu lebih mengandalkan serangan balik. Nah itu guys, jadi kalau feeling gue Belanda skor gue 2-1 ya, ball possession-nya minimal selisihnya antara 10 bahkan 14 juga mungkin kalau kata gua. Nah itu jadi teman-teman, itu hasil feeling gua berdasarkan data yang gua lihat ya. Feeling kemana aja teman-teman bebas ya, bisa sama bisa beda, itu masing-masing cara baca datanya juga bisa beda gitu ya. Tapi gue mau ngucapin terima kasih buat yang nonton video ini, langsung komen, langsung ngasih saweran buat gua gitu ya. Data analisa di sini gue cuman sekedar prediksi aja gitu kan. Mohon maaf kalau misalkan gua ada koreksi data yang salah, narasi gua salah gitu kan, atau nanti feeling gua meleset ya. Gitu aja guys, biar gue cepat uploadnya. Jangan lupa aktifin notifikasinya guys ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Harap papa, dadah.